Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan hari baru kepada kami. Engkau memberikan kepada kami seorang kudus yang sangat berpengaruh dalam gereja, terutama dengan hidup doa, hidup rohani, di mana Engkau telah menyentuh dan menjamahnya untuk menjadi putranya, untuk menjadi putrinya. Engkau bekerja secara istimewa padanya. Semoga hal yang sama kami rasakan juga bagi kami sekarang ini, saat ini juga. Semoga Santa Teresa dari Avila mengilhami, menguatkan, meneguhkan, menjamah, mendorong kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, pada tanggal 15 Oktober 2020 ini kita bersyukur dan bergembira karena diberi seorang santa yang besar, Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa dari Avila, seorang pujangga gereja yang sangat berpengaruh di dalam pembaharuan gereja terus-menerus, terutama dengan hidup rohaninya dan hidup doanya. Saudara, kita bisa mengagumi orang kudus, kita bisa terinspirasi dengan Roh Kudus, tapi seringkali kita terbatas, terpaku kepada apa yang diajarkan, ya. Tetapi kita lupa seringkali menjalankan apa yang diajarkan, menjalankan. Kita kagum dengan orang kudus ini karena kedekatannya dengan Yesus. Yesus sungguh mengubah pribadinya, tetapi kita tahu ternyata perjalanan hidupnya sampai dia diubah oleh Tuhan itu suatu perjalanan yang panjang, yang jatuh bangun, berproses, ya. Mengalami kesulitan-kesulitan dengan sesama susternya. Ketika dia mencoba untuk membaharui diri, betapa tidak mudahnya bagi dia, ya, sehingga dia harus keluar dari biara untuk mendirikan suatu biara baru yang berbeda dengan berbeda yang lama. Ketika biara yang lama ada 180 suster, bisa dibayangkan mereka dapat makan dari mana, mereka ketika sakit seperti apa, ya. Jadi kehidupan membiara pada waktu itu, ya, tahun abad ke-16, tentu saja bukan yang seperti sekarang. Betapa susahnya mereka. Nah, disitulah terus Teresa mencoba mencari, menemukan, ya. Kemudian apa yang kemudian terjadi, dia pun sebetulnya punya semangat terus membarakan Yesus. Itu yang saya kira perlu kita pegang terus, semangat akan Yesus. Kita ingat ketika dia masih kecil, dia bersama saudaranya ingin pergi ke daerah Moor, orang Islam, dan ingin menjadi martir di sana. Jadi ketika dia masih kecil bersama saudaranya, ingin mati menjadi martir untuk Yesus. Untunglah ada pamannya yang mencegah dan tidak terjadi. Jadi semangat membiara ini, yang semangat hidup bersama Yesus inilah yang saya kira perlu kita pegang. Kerinduan bertemu, berjumpa, mengalami Yesus. Yesus sebagai penyelamat, penebus. Dan itu yang pertama-tama harus kita miliki. Ketika itu tidak terjadi, menjadi susah untuk mendapatkan, mengalami sesuatu yang kita alami bersama Yesus. Beberapa kali kalau Anda perhatikan di YouTube, para murtadin itu adalah orang-orang yang non-Kristen, yang sangat-sangat fanatik dengan agamanya, agama Islam terutama. Rajin berdoa dan terus mencari Tuhan, rindu kosong di dalam agamanya, mencari, mengalami entah sakit, entah peristiwa apa, ya. Dan Yesus sungguh-sungguh menjawab kerinduan hati mereka dengan Yesus hadir, menampakkan diri dalam mimpi, dalam kenyataan sehari-hari, dan datang kepadanya, mengubah orang itu. Dan ketika bertemu, berjumpa dengan Yesus, mereka menjadi juga fanatik dalam tanda petik, membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, terus mencari, haus. Jadi rindu itu tanda haus. Hauskah aku akan Yesus? Yesus, aku haus akan Engkau, menjadi penyelamat, penebusku. Maka ketika kemudian dia juga haus, Teresa juga haus, sangat haus akan Allah.
Bahkan dia eh, ketika melihat ada seorang susternya yang sangat sakit, menderita dan dengan cukup mengerikan, dia mengatakan, aku ingin seandainya aku sakit pun seperti itu, aku mau demi engkau. Sebagai tanda kemartiran. Dan memang Tuhan kasih kepada dia sakit yang luar biasa sehingga dia hampir mati. Dia dirawat oleh pamannya, bahkan hampir mati, sungguh-sungguh sudah disiapkan petinya. Tiba-tiba dia bangun lagi, ya, dan merasa bahwa Santo Yosef membangunkan dia. Lalu mulailah hidup perjuangan pergulatan. Itulah awal ketika sudah berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, awal dari suatu salib kemudian. Terus dia ingin membarui ordo supaya menjadi lebih bagus, tapi ternyata memang tidak mudah. Ya. Maka dia harus keluar dari biara dan mendirikan biara baru yang lebih berfokus kepada doa, berfokus kepada pencarian akan wajah Allah, ingin mencari Allah dan seterusnya, dan berhasil kemudian. Jadi mendirikan Santo Yosef, biara Santo Yosef, dan 17 biara di mana-mana. Ya, dengan bimbingan Tuhan yang selalu mengatakan, terus Tuhan datang membimbing, menuntun untuk mendirikan biara A, biara 1, 2, 3, ada 17 biara yang ia dirikan karena dorongan Roh Kudus, dorongan Allah. Nah, saudara, salah satu warisan dia yang menurut saya perlu kita miliki adalah yang disebut dengan the prayer of recollection, Saint Teresa of Avila. Jadi meditasi, kontemplasi yang dia rasa, dia alami, diajar sendiri oleh Yesus kepadanya. Jadi doa rekoleksi itu, recollected itu artinya doa berpusat kepada Yesus. Seluruh daya-daya kemampuan kita, pikiran, perasaan, kehendak, dan seluruh perasaan emosi kita disatukan, recollected, dipadukan sehingga bisa berfokus kepada Allah. Dan yang kedua, intinya dalam recollected itu adalah berjumpa dan mengalami, berdialog dengan Yesus yang kita tahu mencintai aku. Ya. Jadi dua hal itu yang saya kira penting dalam doa recollected itu adalah kita, niat awal itu sangat penting. Keinginan awal itu sangat penting, rindu dan haus akan Allah. Nah, kemudian yang kedua, merasakan, mengalami kehadiran Yesus. Ya. Nah, ketika kehadiran Yesus terjadi dialog, maka dia selalu suka ingin perjumpaan seperti Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Yesus berdialog dengan enak, dengan gampang, dengan dari hati ke hati, ya. Core to core, core, loquitur. Percakapan dari hati ke hati dengan Yesus dengan mesra. Dan itulah saya kira kuncinya. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena karena apa? Seringkali kita membaca kitab suci, ya, kita kurang ada suatu dialog personal dengan Yesus. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, saya pun belum bisa. Tetapi setelah saya mencoba membaca ulang, ternyata itu yang menjadi kunci. Kunci dari setiap doa adalah perjumpaan akrab dengan Tuhan. Sekali lagi kuncinya akrab. Bahwa itu pertama kali tidak mengalami itu, tapi terjadi suatu pencarian pengalaman akan Allah. Jadi langkah pertama itu adalah kita tahu, dan the prayer of recollection Saint Teresa of Avila ini adalah diajar sendiri oleh Yesus dan menjadi royal highway to heaven. Dia katakan, jadi royal highway itu adalah jalan mulia menuju ke surga. Maka saya anggap ini sebagai suatu warisan yang perlu kita renungkan, doa meditasi, doa kontemplasi ini. Jadi langkah pertama adalah kita berada dalam kondisi, situasi, saat di mana kita niat haus berjumpa dengan Tuhan. Jadi ada niat dulu, ada keinginan, ada mauan, haus akan Allah. Lalu di sana kita lihat kedua, yaitu tadi adalah, ya, dan niat dan ingin berjumpa dengan Yesus. Nah, kemudian bagaimana kita berjumpa dengan Yesus? Saya
menggunakan cara saya sendiri, yaitu supaya, karena kita kan ketika mau mulai itu pasti pikiran macam kecebalot, maka saya menggunakan rosario yang kita punya itu, saya doakan biji-bijinya itu datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Jadi bijinya saya ganti dengan 2 kali putaran datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, supaya saya menjadi fokus, supaya saya jadi konsentrasi, ya, supaya menghilangkan pikiran kemana-mana, ya. Jadi itu cara dan menetralkan tubuh, pikiran, perasaan diri kita sehingga bisa fokus, bisa masuk. Lalu setelah itu kemudian, dan tetap mohon Roh Kudus sekali lagi, bimbingan Roh Kudus, dan membaca kitab suci Injil. Ya, Injil bisa dibaca sebelumnya, tapi juga bisa dibaca pada waktu itu, dibaca, direnungkan. Dan ketika sedang membaca Injil itu 1-2 kali, kita bicara akrab dengan Yesus. Yesus, apa yang kau maksudkan dengan semua ini? Ya, teks ini kau bicara apa? Misalnya Yesus hari-hari ini bicara tentang celakalah kamu orang Farisi, orang Yahudi, orang yang hanya memperhatikan aspek luar, aspek dangkal, ya, pikiran, perasaan, apa yang mereka inginkan, tetapi tidak masuk ke dalam. Ya, jadi kita tanya Yesus, maksudnya apa ini? Teks ini bicara apa untukku sekarang ini? Ya, untukku sekarang ini adalah panggilan untuk masuk lebih dalam dengan relasi connectedness dengan Yesus, dengan aku, katakan Yesus. Jadi tidak cukup kalian hanya berdoa ritual, berdoa liturgikal, tanpa masuk bertanya kepada aku, berdialog, bergaul dengan aku. Tanpa aku merasa bahwa connectedness, ada perasaan, pengalaman bahwa Yesus hadir dalam diriku. Nah, ketika itu semua, Yesus, apakah demikian yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin sungguh-sungguh aku merasakan dan mengalami engkau? Lalu kita bisa diam, bisa hening, bisa sujud, mengizinkan, membiarkan Tuhan bicaralah, hambamu mendengarkan. Tadi dalam level kepala, sekarang dalam level yang lebih dalam. Ya, karena tadi sudah tenang pikiran, perasaan, dan seterusnya, kita masuk lebih tenang, lebih sunyi, lebih sejuk. Tuhan bicaralah, hambamu mendengarkan. Ya. Nah, ketika ada pelanturan, kembali lagi ke kehadiran Yesus, membayangkan dalam tradisi Yesuit dikatakan doa imajinasi, membayangkan Kristus hadir. Ya. Nah, gambar di belakang ini saya suka supaya membantu saya untuk bisa membayangkan Kristus hadir di sini bersamaku. Jadi seperti ada percakapan, ada dialog, ada kedekatan, keakraban, kemesraan. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita jalani. Ketika kemudian sudah berdialog, oh Yesus, maksudmu bahwa engkau supaya aku jangan celaka, ya, bahwa aku sudah mengenalmu, hidup bersamamu, tetapi aku tolonglah supaya aku rindu bertemu engkau, tolonglah supaya aku haus akan engkau, supaya aku menemukan engkau membimbing aku, menuntun aku, berikanlah air yang sejuk dalam batinku. Berikanlah, dan itu semua di dalam doa kita, ya. Lalu muncul doa-doa kita mungkin punya masalah, punya apa, dan seterusnya. Kurang lebih 15-20 menit kita lakukan. Jadi the royal highway to heaven, ya. Jalan kontemplasi ini terus kita jalankan, ya, kita lakukan. Dan yang kedua, kita lama-kelamaan kalau kita mau serius dalam hidup doa, maka berdoa itu menjadi sesuatu yang serius. Ya, maka apa yang 2 hal yang mau saya minta kepada Anda, bukan saya minta, tapi saya harapkan atau kita bersama-sama menjalankan. Pertama adalah bangunlah jam 3 pagi. Kita bangun jam 3 pagi saat semua sedang hening, sunyi, duduk, diam. Kita berdoa dan lakukan ini terus-menerus. Tentu adalah sulit, tetapi lama-kelamaan kita dibantu, ya, Roh Kudus membantu, kita dibangunkan jam 3 meskipun tergantuk-kantuk tidak apa-apa. Ya. Karena saat seperti itu saat yang bagus sekali untuk berdialog, bergaul dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kemudian kita berpuasa. Ya, berpuasa, ya, untuk sementara puasa kita mungkin sangat simple, yaitu tidak makan sejak malam sampai besoknya makan siang. Tidak makan, boleh minum. Nah, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, jadi doa sungguh-sungguh dan puasa menjadi sarana bagi kita untuk semakin bergaul, bersandar kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mulai membentuk dan mengubah kita dengan serius. Jadi hidup doa kita menjadi hidup doa yang serius. Kenapa saya demikian? 1,
Pertama, betapa sulitnya kita untuk bertobat. Nggak perlu kita mengubah orang lain. Entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua atau siapa. Ubahlah diri kita sendiri. Jadi kita mulai mohon rahmat, bersandar kepada Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh, membaca kitab suci sungguh-sungguh, kemudian berpuasa sungguh-sungguh supaya hidupku berubah. Dengan berubah lama-kelamaan, kata-kataku, pikiranku, hidupku menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berubah, bertobat. Dan kalau kita sudah bertobat, lama-lama kita juga mendoakan orang-orang bertobat dengan berdoa sungguh-sungguh untuk pertobatan dunia, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, siapa saja yang kita doakan. Nah, dengan doa sungguh-sungguh itu bertobat, betapa tidak. Yang ketiga, yang paling penting ini adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir ketika kita sedang berdoa, tetapi dalam situasi, dalam keadaan apapun. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita berdoa meditasi Prayer of Recollection Santa Teresa Avila yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada dia, ini menjadi masterpiece dia supaya kita berjumpa dengan Yesus, itu yang paling penting. Berjumpa dengan Yesus, bergaul dengan Yesus, saya kira. Nanti pelan-pelan Roh Kudus akan membantu kita supaya kita semakin lama semakin mendengarkan suara Roh Kudus. Ya. Jadi bukan hanya pada level kepala, mengagumi, tetapi menjalankan. Jadi ketika Anda mau serius dalam hidup doa itu, maka saya membentuk suatu kelompok doa baru yang kelompok disebut kelompok doa Aurora. Aurora itu adalah fajar pagi, menyingsing, pagi-pagi buta. Ya. Latihan doa seperti ini bagi Anda yang berminat, silakan ya, dengan cara silakan WA saya, kita masuk dalam kelompok doa Aurora ya, untuk serius memasuki relasi dengan Tuhan, meditasi cara Santa Teresa Avila ya, jam 3 pagi bangun, berpuasa, bermati raga ya, dan ternyata puasa bukanlah yang gampang, bukan yang mudah, godaan banyak sekali ya, bukan hanya soal makanan, soal apa, tetapi soal kemarahan, ya, emosi kita mulai muncul dan seterusnya. Saudara, sekali lagi bagi Anda yang latihan doa Aurora ini, kelompok doa Aurora ini, silakan WA saya karena saya tidak akan bagi Anda yang sungguh-sungguh serius dalam hal hidup doa. Nanti kita bersama-sama, saya sendiri pun sedang berjalan, sedang mencoba, sedang mengusahakan. Nanti akan ada kelompok grup doa Aurora. Kita bersama saling mendoakan, saling menguatkan, dan berdoa juga untuk dunia, untuk pertobatan dunia. Bukan hanya untuk diriku, pertobatan dunia, pertobatan orang di sekitar kita, pertobatan siapapun. Berdoa untuk pertobatan dunia. Dan yang ketiga, dengan kelompok doa Aurora ini adalah kita berjuang untuk membantu gereja supaya ada peperangan rohani, ya, peperangan rohani yang ada dengan kuasa kegelapan itu yang mempengaruhi gereja, yang menguasai gereja, yang membuat orang tidak lagi percaya pada Kristus, ya. Jadi kita berdoa untuk gereja supaya gereja kuat di dalam menghadapi berbagai macam godaan-godaan di zaman sekarang ini. Itulah yang kita sebut dengan peperangan rohani. Kita bersama-sama bangun pagi-pagi untuk berdoa bagi gereja, pertobatan dunia, pertobatan gereja supaya kuat dalam menghadapi. Jadi unsur-unsur itu yang mau saya ajak kepada Anda. Kalau Anda serius ikut dalam doa kelompok doa Aurora. Aurora sekali lagi adalah tanda ke pagi hari bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus. Semoga bagi Anda yang berminat silakan WA saya. Nanti akan saya masukkan dalam kelompok ini. Dan saya akan mengajarkan bagaimana atau cara-cara yang lebih bagus. Bukan lebih bagus tapi lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk masuk dalam puasa, dalam doa, dan berdoa untuk kepentingan gereja. Supaya gereja kuat di dalam menghadapi serangan-serangan iblis yang sudah masuk di dalam gereja dan dimanapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.